on this computer. Oke. Selamat malam teman-teman semua, sobat investor, sobat IC Club, ya. Tentunya masih bersama dengan saya Janjay Bang itu dan juga Bang Lutfi Mas di sini ya, dalam sesi Zoom Class IC Club mungkin di bulan Mei. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang menyaksikan ini, baik itu nanti masuk lewat Zoom ini, karena link Zoom ini kita bagikan hanya di grup kita. Jadi silakan kalau ingin teman-teman semua ingin menyaksikan Zoom kita secara live, bisa masuk dulu ke grup Telegram kita. Di situ nanti ada link untuk Zoom kelasnya, silakan diklik, nanti bisa masuk ke dalam Zoom kita. Gitu. Dan teman-teman yang menyaksikan di YouTube maupun di Instagram bisa saksikan dengan headmap ya, karena insya Allah kita akan bahas beberapa saham-saham yang telah kita miliki, yang sudah masuk ke dalam portofolio kita, dan juga bagaimana ke depannya, serta kondisi ekonomi sekarang itu bagaimana begitu. Dan tentunya karena ini adalah Akademi Investor Saham Indonesia, teman-teman semua ini di sini bukan hanya untuk mencari saham apa yang besok naik, tapi mencari saham apa yang bagus, yang layak dikoleksi sesuai dengan finansial pribadi teman-teman semua. Karena tidak bisa disamakan kondisi finansial kita, di mana ketika ada orang berinvestasi di salah satu perusahaan, ada yang dengan nyali kuatnya dia investasi 100%, ada yang berpikir-pikir atau mungkin hanya membaginya 50-50 dengan perusahaan lain. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman semua. Namun di IC Club mengajarkan bagaimana caranya kita memilih emiten yang benar, dan juga bagaimana kita menghitung emiten itu apakah masih layak untuk di hold ataupun untuk kita berinvestasi itu, atau sebaiknya kita lepas begitu. Dan bagi teman-teman semua yang bingung, silakan bertanya di kolom komentar atau di grup IC Club. Itu saja, saya ucapkan selamat datang juga kepada Bang Lutfi Mas yang kali ini mungkin akan melakukan update kinerja saham IC Club ya, tentunya di kuartal 1 2024 ini. Dan mungkin saya serahkan waktunya langsung kepada Bang Lutfi Mas. Mungkin ini teman-teman juga sudah menunggu ya. Dari kemarin juga sudah ada update perbankan dari Bang Lutfi Mas ya. Bang Lutfi Mas ini salah satu analis terbaik di IC Club ini. Sudah menghasilkan beberapa puluhan persen ya. Mungkin sudah ada yang 100% kita di saham auto dulu, dan mungkin akan menuju 100% di saham yang lainnya begitu. Oke, mungkin tema pada kali ini apa nih Bang? Update kinerja saham ini akan sedikit membahas apa nih Bang? Bang itu Bang. Ya, kita ini ya Bang, kita akan update kuartal 1 ya, karena ya musim habis rilis LK kan, kuartal 1. Karena terakhir itu kan kita bahas pas di akhir tahun ya, full year lah. Awal tahun kita bahas full year, beberapa saham yang kita miliki lah. Jadi kita lanjutan yang kemarin sebenarnya, nggak jauh berbeda. Oke, mungkin langsung saja saya berikan ke Bang Lutfi Mas ya. Nanti ini adalah sistemnya sharing ya, sharing dan serius tapi santai saja, karena ini juga bukan pendidikan sekolah begitu ya. Ini adalah pendidikan keuangan untuk kembali ke kita masing-masing gitu. Oke, saya berikan ke Bang Lutfi Mas, silakan. Ya, oke. Terima kasih Mas Jai. Ya, halo semuanya ya teman-teman IC Club juga. Semoga sehat selalu ya. Semoga portonya juga berjaya. Karena Mas Jai sehat selalu dan portonya berjaya. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Ya, nanti pasti akan di-spill di sini ya. Kita minta spill gitu. Dan jangan lupa pilihan saham selanjutnya apa gitu. Ya, langsung saja ya Bang ya. Boleh. Jadi untuk kali ini tuh kita sharing lagi seperti biasa. Karena ini kan bulan Mei ya. Kemarin itu periode apa namanya? Maret April ya. Itu kan kuartal 1 emiten itu pada keluar. Jadi kita akan update gitu ya. Gimana kinerja emiten-emiten yang sempat kita bahas di akhir tahun. Bukan akhir tahun sih, di awal tahun mengenai kinerja full year-nya gitu kan. Kita sempat bahas kemarin itu ada Elsa juga, terus ada Ades juga gitu. Kalau teman-teman masih ingat, itu kita sempat bahas ya, pas full year itu beberapa emiten kita memang kinerjanya agak di bawah ekspektasi gitu. Kalau misalkan teman-teman lupa ya teman-teman bisa cek di YouTube-nya IC ya, itu ada ya Bang, kita share di sana gitu. Jadi biar lebih apa ya, pemahamannya itu lebih dapat gitu, karena ini masih kelanjutan gitu dari yang kemarin. Boleh Bang, lanjut Bang. Next. Nah, oke, yang pertama itu aku bahas mengenai, aku kan sharing yang mengenai ADES, dan ini mungkin nggak terlalu detail karena aku nanti akan apa ya, bahas beberapa emiten langsung. Jadi secara sekilas gitu ya, kinerja secara sekilas, nanti teman-teman kalau misalkan memang punya sahamnya tinggal dipelajari lebih dalam lagi ya, dilihat lebih lanjut lagi. Nah, untuk yang ADES itu secara kinerja kuartal 1 2024 itu aku pribadi cukup puas ya Bang, dibandingkan dengan full year yang 3 kemarin. Nah, kalau teman-teman bahas, memang ada itu secara pendapatan atau salesnya itu naik waktu full year kemarin ya. Cuman ada beban yang naiknya signifikan, yaitu beban pemasaran gitu kan. Nah, kalau kita lihat di kuartal 24, ya, overall itunya sales beban pemasarannya itu udah kembali normal lagi. Lihat ya di sisi sales itu dia naik 23%. Terus CO gasnya itu naik 19%. Nah, sehingga net profit-nya ya atau laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu naik hampir 50% ya, 47%. Jadi ya ini untuk kenaikan emiten di sektor apa ya? Di sektor consumer ya. Di sektor consumer 47% ya. Itu ya termasuk kenaikan yang besar lah gitu. Karena dia kan bukan perusahaan siklikal gitu ya. Perusahaan yang growth, bertumbuh tiap tahunnya gitu. Jadi ya di awal tahun. Jadi ini bisa startnya bagus gitu. Jadi di kuartal selanjutnya, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 ya otomatis secara annualized ya labanya itu ya bisa naik 50% gitu. Nah, itu harapan kita kemarin. Kalau teman-teman masih ingat juga, kita kan sempat berandai-andai ya kemarin itu pada saat biaya marketingnya itu tinggi gitu kan. Kita iseng gitu. Misal anggaplah biaya marketingnya itu nggak naik gitu, nggak naik kayak yang kemarin. Itu kan labanya kita target itu bisa naik 50% kan. Nah, namun karena beban pemasarannya itu naik kemarin di full year, akhirnya ya labanya nggak bisa naik tinggi gitu. Nah, tapi gitu diganti di kuartal 1 ini di 2024 gitu. Jadi ya no problem lah. Apa namanya? Artinya ya pemasarannya juga berhasil kan. Biaya pemasarannya juga berhasil gitu. Seperti itu. Nah, itu di sebelah kiri juga aku cantumkan ya, itu ada apa namanya ya, perbandingan ya. Itu perbandingan yang di atas itu by kuartal. Jadi di kuartal 4 2023 yang full year kemarin itu dibandingkan kuartal 1 itu secara pendapatan dia naik 8%, kemudian laba kotornya itu kurang lebih sama, dan laba bersihnya itu naik 26%. Nah, kalau secara YoY ya,
year on year kuartal 1 tahun ini dibandingkan tahun lalu itu juga naiknya signifikan gitu. Jadi baik secara apa namanya kuartal by kuartal sama tahun by tahun itu dia growth semuanya gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman perhatikan untuk saham-saham yang secara tahunan dan kuartalannya itu naik, itu ya biasanya harganya rally gitu. Karena kenaikannya berturut-turut. Nah, cuman memang salah satu problemnya ADES ini gitu kan. Dia ini kan masuk ke FCA ya, itu kan kebijakan barunya BI karena dia itu masalah apa namanya lembar sahamnya yang nggak memenuhi gitu. Jadi istilahnya kurang liquid lah gitu floatnya. Nah harapannya ini kan nanti ADES itu dia kalau nggak salah ya Bang itu di Juni dia akan ada RUPS gitu ya. Ya semoga manajemen itu mau beresin ini gitu biar nanti tato X-nya itu hilang. Tato X-nya hilang ya harapannya mungkin kinerjanya kan bagus ya. Jadi ketika tato X-nya hilang, tato dari B-nya hilang ya orang udah nggak sungkan-sungkan lagi masuk gitu ya. Kalau aku lihat kan mungkin walaupun kinerjanya bagus tapi ya sebenarnya udah naik sih kalau kita bandingkan dengan apa namanya ya sebelum kuartal 1 keluar ya. Itu kan harganya di 9 ribuan, 9.100 atau 9.000 lah. Nah, setelah kinerjanya rilis kan sempat naik tuh. Naik hampir 15% kalau nggak salah sampai 10.600 kemudian turun ya sekarang bertahan di sekitar mungkin 10 ribuan ya. Ya kalau misalkan ini sih apa problem FCA-nya ini bisa manajemen atasi ya menurut aku ini bisa akan lebih membuat investor apa ya investor yang kemarin itu ragu masuk di ADES bisa kembali optimis gitu loh. Ya kurang lebih sih itu untuk ADES ya sekilas lah secara garis besar ya pertumbuhannya bagus baik itu kuartal by kuartal sama tahunannya gitu. Jadi kalau teman-teman yang pegang apalagi yang punya di harga 9.000 ya ya hold keras lah hold keras gitu sambil kita ngikutin kinerja selanjutnya gitu. Bahkan tadi katanya Mas Jai itu mau masuk lagi gitu kan mau tambah muatan. Ya, itu untuk ADES ya. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Aku sambil minum nggak apa-apa ya, Bang? Santai, santai. Ya kan minum bukan promosi ya. Ini bukan ajakan jual beli saham ya. Ini edukasi terkait dengan saham. Ya, betul. Nah, oh ya masih ADES ya. Nah, ini aku screenshotin ya. Harga saham ADES dengan net income-nya gitu. Jadi, ya seperti yang biasa kita sering sebut lah. Kita yakin itu kan kinerja akan harga saham itu akan ngikutin sama kinerjanya gitu ya dalam jangka panjang ya. Kalau dalam jangka pendek memang naik turun gitu kan bergantung sentimen yang ada di hari itu atau dalam minggu itu gitu. Nah ini kalau dalam 1 tahun ya kita bisa lihat laba ADES itu yang warna ungu itu naik ya. Setelah kemarin itu di Januari sempat agak turun ya di akhir tahun yang kemarin kita bahas. Terus akhirnya naik lagi gitu. Nah secara harga saham itu masih ya bisa dibilang flat lah, masih sideways gitu. Jadi ya harapannya harga sahamnya akan ngikutin gitu ketika si ada sini kinerjanya bertumbuh seperti itu. Oke, boleh Bang, langsung lanjut lagi. Hmm, ke sebelumnya dulu deh. Yang tadi aku mau jelasin sedikit. Ada yang ketinggalan. Nah, ini kan potensi net income TTM ya di tahun 2024. Jadi maksudnya TTM itu ini tuh sebenarnya 437 itu kan yang ditunjuk sama net income-nya ya 437 miliar itu kan laba secara TTM. Jadi potensi kalau misalkan gitu laba ADES itu kan yang kuartal 1 sekitar berapa ya 181 atau berapa itu miliar. Nah artinya kalau TTM itu
kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4-nya itu labanya disamakan sama tahun yang sebelumnya. Jadi yang beda itu cuma laba kuartal 1. Kalau annualize kan misal laba kuartal 1 ya anggaplah ada kan 131 miliar ya. Kalau secara annualize itu biasanya langsung aja dikali 4 gitu kan, secara hitung-hitungan. Jadi ya sekitar berapa ya teman-teman hitung sendiri gitu. Itu kalau annualize. Nah cuman kan kalau menurut aku annualize itu kayak terlalu optimis gitu loh. Karena laba kuartal 2 sama kuartal 1 kan nggak selalu sama ya, atau bahkan lebih gitu. Jadi kita bandinginnya kuartal 2 ya sama kuartal 2 yang sebelumnya gitu. Karena periodenya sama gitu, cuma beda tahun gitu. Nah, kuartal 3 juga seperti itu gitu. Jadi lebih istilahnya lebih konservatif lah, nggak terlalu optimis banget gitu. Nah, kalau misalkan TTM laba TTM-nya itu bisa apa namanya? Bisa sesuai gitu ya, kira-kira labanya 437 ini gitu. Jadi harapannya sih seperti itu gitu. Walaupun kalau misalkan bisa annualize juga gitu ya 130 secara analisis dikali 4 itu ya lebih tinggi lagi dari TTM biasanya kalau annualize. Ya cuman ya kita kan biasanya kalau invest itu ya nggak boleh juga terlalu optimis gitu ya. Kita hitungannya harus ya sebisa mungkin biasa-biasa aja gitu atau bahkan pesimis gitu. Bahkan kita hitung pesimis aja udah untung gitu ya. Kalau misalkan pesimis aja udah untung apalagi optimis itu kan lebih lebih aman lah secara risiko gitu. Ya, boleh lanjut Bang. Nah, ini tuh ADES, kemudian di slide selanjutnya itu ELSA ya. ELSA juga secara umum ya, kinerjanya itu cukup bagus sih menurut aku dibandingkan dengan pas full year 2023. Walaupun kalau kita lihat ya secara pendapatan itu dia turun sekitar -1%, turun -1% gitu ya, itu secara pendapatan. Nah, cuman dia itu di beban pokoknya itu dia bisa apa ya istilahnya ya, dia bisa efisiensi -2,6% gitu. Jadi efisiensinya di beban pokok itu lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan gitu. Sehingga biasanya kalau seperti itu ya laba kotornya akan naik gitu. Kalau kita lihat di sebelahnya ya itu kan naik 6% ya. Itu secara apa ya? Kuartalan, kuartalan by kuartalan dibandingkan dengan kuartal 4 tahun kemarin. Kalau misalkan kita bandingkan dengan kuartal 1 di tahun 2023 itu naiknya lebih tinggi lagi ya. Laba kotornya naik 13%. Walaupun memang secara pendapatan itu dia turun gitu. Tapi dia lakukan efisiensi sehingga ya laba kotornya naik, kemudian laba bersihnya juga naik gitu. Bahkan kalau kita lihat eh, kuartalan itu dia naik 47% ya, hampir 50%. Terus di eh, kuartal by kuartalnya naik 37% gitu. Kalau aku lihat sih salah satu penunjang utama kenapa si LSI ini bisa tumbuhnya bagus gitu ya, itu ditopang sama segmen hulunya gitu. Jadi kalau nggak salah tahun kemarin itu kan dia cuma hasilin 20 24 atau 25 miliar lah. Sekarang itu hampir tembus 80 gitu. Jadi ya hampir naik empat kalinya gitu. Terus juga dia kan ada segmen distribusi BBM-nya ya. Kalau itu sih dia lebih stabil terus meningkat. Jadi ya bisa dibilang itu apa ya? Laba save-nya dari Elsa itu dari situ. Tinggal yang kita kejarkan yang di bagian hulunya ya. Sama ini apa namanya? Ada keuntungan laba kurs juga sih karena kemarin kan dolar naik juga kalau kita perhatikan ya dari sekitar berapa tuh 15.000 terus tiba-tiba naik ya naik tinggi sampai 16.200 atau berapa tuh kalau aku nggak salah ingat. Nah intinya ya sebenarnya secara umum bagus gitu ya kinerjanya ada kinerjanya Elsa gitu. Jadi kalau kemarin kita itu sempat apa ya sempat agak agak apa ya agak
sedikit kecewa lah karena kinerja full year-nya kan kita pengennya itu bagus ya. Cuman ya udah deh nggak apa-apa gitu. Tapi kita tahan gitu. Kita akan lihat di kuartal selanjutnya dan ya untungnya alhamdulillahnya di kuartal satu ini ya harapan kita ya kita sabar lebih lama lah intinya eh, bisa terwujud di kuartal satu. Gitu. Oke, boleh next lagi Bang. Nah ini juga kayak tadi ya perbandingan antara net income si Elsa sama harga sahamnya ya. Itu juga TTM. Jadi ya korelasinya itu ya sebenarnya kalau kita lihat kalau teman-teman mungkin punya aplikasi apa ya Stockbit ya, teman-teman bisa tuh bandingkan atau di TradingView juga bisa sih di chart. Itu teman-teman bandingkan aja gitu. Apa namanya? Laba atau net income perusahaan itu yang teman-teman pengen cari sama harga sahamnya gitu. Biasanya itu korelasinya itu hampir sama lah. Walaupun nggak selalu kayak naik itu pasti naik, turun pasti turun gitu kan. Tapi ya kalau dalam jangka panjang pasti akan ikutin gitu. Jadi kalau misalkan secara net income itu naik tapi harga sahamnya itu masih turun atau sideways gitu ya. Teman-teman mungkin bisa perhatikan gitu barangkali itu kesempatan buat teman-teman itu koleksi ya saham itu. Gitu. Ya boleh itu untuk Elsa Bang. Bisa lanjut lagi. Bayu ya kalau nggak salah. Karena kita sempat bahas Bayu juga di Zoom meeting waktu kayaknya masih di 2023 ya Bang ya. Iya, Bayu udah juga. Saham Bayu ini kita masukkan juga ke watchlist karena waktu itu tuh kita masih optimis ya mengenai sektor pariwisata. Selain PJA kerjanya itu agak kurang memuaskan ya, sama ada beberapa hal yang waktu itu kita juga bahas di Zoom lah intinya. Akhirnya kita putuskan buat keluar gitu. Dan ya kalau teman-teman lihat kinerjanya memang akhirnya turun juga si PJA gitu. Nah, cuman kita apa namanya? Kita masuk lagi di Bayu gitu ya untuk pengganti dari PJA ya. Walaupun memang kalau di kuartal kemarin, di full year kemarin itu aku sedikit cerita nggak apa-apa ya Pak. Kita juga sempat bahas ya, kita sempat sharing intinya kalau nggak kita bahas di Zoom itu kita sharing update-nya di grup ya Bang. Grup Kayak kayaknya. misal Sepertinya di grup. ya kinerjanya Bayu itu di full year kemarin seperti apa gitu. Kalau teman-teman mungkin ada yang baca, itu kita sempat share kalau Bayu itu kinerjanya kurang bagus, jujur kurang bagus di full year kemarin. Jadi makanya harga sahamnya turun tuh. Yang terakhir kita bahas kan harganya itu 1.300-an lah, masih di 1.300 naik ke 1.400 terus turun lagi gitu kan. Intinya di daerah situ. Terus pas kemarin full year itu keluar hasilnya kurang memuaskan, jatuh ke 1.200 berapa lah, aku lupa tepatnya. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman yang apa ya, yang ya istilahnya udah tahu kenapa beli saham Bayu, terus tahu kerja seperti apa dan potensinya seperti apa sih, menurut aku nggak usah terlalu panik sih, karena ya ujungnya kalau misalnya kita masih hold sampai sekarang gitu ya, walaupun memang kemarin itu sempat minus ya, itu minusnya mungkin ya hampir 15% lah, 15% lebih bahkan. Ya ketika kinerjanya sekarang itu rilis dan hasilnya lebih better ya, lebih bagus, ya harga sahamnya balik lagi tuh, naik lagi gitu. Jadi ketika harga saham turun itu teman-teman nggak langsung harus panik dan sebagainya, teman-teman tinggal cek lagi aja gitu. Apakah kinerjanya itu memang turun gitu, atau sebenarnya nggak ada apa-apa gitu kan. Kalau misalkan teman-teman apa namanya ngerasa ya tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang terjadi terus secara prospek juga masih oke ya, teman-teman bisa banget tuh buat ngasih apa ya kesempatan saham teman-teman itu buat ya memperbaiki kinerjanya gitu ya, kayak contoh di Bayu ini gitu.
Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan kemarin panik ya cut loss itu pas dasar turun kan sempat 1.200, ya ketika kinerjanya sekarang keluar gitu ya naik lagi gitu kan, malah rugi gitu kan, kita malah justru apa namanya merealisasikan ruginya kita gitu. Jadi kalau saran dari aku sih, kita itu jangan apa ya, jangan istilahnya cut loss atau misalkan jual saham kita yang rugi itu karena penurunan harga saham aja gitu. Tapi kalau misalkan kinerjanya memang benar-benar turun, itu baru boleh lah teman-teman pertimbangan buat dijual gitu, walaupun dalam keadaan rugi ya. Tapi dengan catatan kalau misalkan memang kinerjanya itu turun, terus udah nggak sesuai nih sama yang teman-teman harapkan kayak di awal pada saat analisa gitu kan. Kayak contoh di Bayu ini kan kita optimis gitu ya, si Bayu ini bisa kinerjanya baik. Nah, cuman kemarin memang sempat kurang bagus lah karena ada beberapa beban juga yang meningkat gitu. Cuman kalau teman-teman agak lebih sabar lagi, kasih kesempatan lagi ya ke emiten tersebut, dan teman-teman memang yakin sama prospeknya, ya bisa aja lebih bagus lagi gitu ya kinerjanya gitu. Karena ya investasi investasi itu seperti itu gitu. Kita nggak bisa lihat hanya mungkin satu kuartal gitu ya, kuartal gitu ya. Tapi kita harus lihat secara keseluruhan, apa ya istilahnya ya, salah ambil keputusan gitu dengan terburu-buru gitu. Boleh Bang lanjut lagi Bang. Ya pada intinya sih kinerja Bayu untuk kuartal satu lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan kuartal yang full year kemarin gitu. Jadi makanya kemarin itu ya harga sahamnya akhirnya rebound lagi gitu. Sekarang di mungkin 1.300, sampai kemarin sempat 1.400-an kalau nggak salah ya. Jadi ya menurut aku kalau ada ya teman-teman di IC yang masih pegang, ya menurut aku masih boleh di hold lah karena kinerjanya masih on track sih. Ya, untuk bayi sih kurang lebih seperti itu sih Bang. Kalau misalkan secara detail lengkapnya, teman-teman bisa lihat di Zoom kita ya, yang khusus bahas per emiten gitu. Iya. Nah, ini kita bahas secara umum waktu di satu emiten. Ini next slide masih ada lagi nggak sih ya Bang? Masih ada sharing setelah Bang. Iya, oke. Ya itu tadi ya, ada 3 saham sih. Untuk yang selebihnya ya mungkin kita nggak akan bahas di satu video ini langsung sih. Nah, karena kebetulan kemarin itu lagi ramai ya perbankan pada jatuh semua harganya ya setelah di 2023 itu pada cetak all time high. Jadi kayaknya kita juga tertarik gitu lah buat bahas perbankan gitu. Sesuai musim yang lagi ramai gitu. Iya, betul. Atau barangkali ya mungkin teman-teman yang ada nih yang udah nunggu-nungguin momentum seperti ini kan pasti happy gitu ya. Nah, untuk sharing ya kita sharing aja ya Bang. Jadi Ya, biar nggak satu arah aja sih. Jadi iya betul. mungkin Bang dia juga nanti bisa masuk, teman juga bisa sharing juga. Nah untuk eh, bank ya, sebenarnya kalau mungkin aku akan bahas sentimen secara umumnya dulu sih ya, secara marketnya. Dan sebenarnya ini bukan hanya di perbankan sih, karena hampir seluruh saham sebenarnya ya. Kalau teman-teman agak flashback kemarin itu kan ISG kita kembali turun ya. Karena itu tadi yang sempat aku singgung. Pertama itu intinya The Fed nggak jadi turunin suku bunga gitu. Karena di tahun kemarin gitu ya, di tahun kemarin kan yang kita gembor-gemborkan, yang kita harapkan itu apa ya istilahnya, narasinya itu kan suku bunga itu mau diturunin tuh di kuartal 2 2024. Jadi market udah optimis gitu kan, udah happy lah ya. Nah, tapi kenyataannya itu ya ini udah kuartal 2 justru malah dinaikin gitu. Karena si inflasi dari
Amerika ya kalau nggak salah itu kan dia kembali naik dari 3, berapa itu jadi 3,5 lah. Nah, akhirnya The Fed itu mutusin buat ya udah ditahan aja gitu, ditahan aja suku bunganya. Ya otomatis karena suku bunga ditahan lagi, terus Indonesia juga kayaknya nggak bisa buat mempertahankan suku bunga BI kita, akhirnya dinaikin tuh. Karena kemarin juga dolar kan naik tinggi itu dari 15.000 di 16.200. Ya untuk meminimalisir dolar pada balik ya, ya otomatis mau nggak mau kan bank sentral di tiap negara ya, kalau kita ya berarti ya di Indonesia itu ya mau nggak mau harus naikin suku bunga jadi 6,25 kalau nggak salah. Dari sebelumnya itu 6 kan, 6%. Jadi naik 25 poin. Nah itu salah satunya untuk meredam itu dolar yang naik signifikan gitu. Ya biasanya kalau misalkan suku bunganya itu nggak naik ya, maksudnya dia nggak bisa turun, itu ya mau nggak mau market akan masih lesu gitu. Apalagi kemarin malah dinaikin gitu, ya otomatis jatuh lah. Nah, itu bisa kita lihat ya salah satunya dari perbankan ya. Saham-saham perbankan juga pada turun. Ada Bank BCA, terus Bank BRI, BMRI, sama ya four big bank lah, BNI. Walaupun sebenarnya kalau dibandingkan 4 itu ya Bang, kinerjanya BBCA itu sebenarnya masih bagus itu, masih naik sekitar di atas 2 digit, 11% apa 12% kalau nggak salah. Tapi kalau BRI, BMRI, sama BNI itu memang nggak turun sih. Cuman growth-nya itu sedikit banget lah, mungkin hanya 2% atau 3% gitu. Eh, Boleh Bang ke slide selanjutnya. Ini juga aku bandingin ini ya, harga saham dengan net income kuartal by kuartal sama kuartal secara tahunan. Nah itu tadi Big Bang ya. Kemudian kita akan sedikit bahas juga mengenai mid bank gitu. Dan aku pribadi jujur lebih suka di mid banknya gitu. Nah, di mid bank itu aku ambil dua sih, aku ambil dua contoh sih, BNGA sama NISP. Nah, kalau BNGA sebenarnya juga nggak terlalu yang naik signifikan banget gitu. Jadi ya hampir sama kayak BMRI gitu, BBRI gitu. Naik sekitar mungkin berapa itu? 6% atau berapa ya? Iya, 6%. kurang lebih. Nah, kemudian 6%. ada juga NISP. NISP dia, iya ya. Nah, kemudian NISP ini lebih oke ya, sekitar mungkin 13%, 13%, 12 atau 13% gitu. Jadi hampir itu sama growth-nya si BBCA. Dan Midbank juga kalau aku lihat secara valuasi juga baik secara harga dan valuasinya itu lebih lebih inilah lebih murah gitu. Karena di Ada lagi? ini 1240 ya, 1.200. Oke. Halo, halo, cek Bang Ya. Lutino. Ini ya, kalau geser lagi ada. Ya cek. Oke, ini agak putus-putus nih. Oke, Oh iya, masuk 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 suaranya. sudah masuk. Sudah masuk. Kayaknya di sebelum ini ada lagi nggak ya? Kayaknya ada deh. Di sebelum ini Ada kayak kelewatan. tidak, Nggak ada ya? nggak ada. Oke. Ya, mungkin ini ya terakhir sih dari aku sih mengenai pembahasannya. Jadi setelah itu nanti mungkin bisa kita sharing ya, bisa Ya, Bang J juga tambahin.
Itu tadi secara umum perbankan ya. Nah, kemudian ini sebenarnya mungkin aku kayaknya agak hilang atau apa ya, aku lupa sih. Ini aku bahas Bank BBRI ya. Karena kemarin itu yang lagi ramai BBRI berapa 5.000 berapa ya, 5.000 berapa lah, aku lupa. Dan sekarang harganya itu sekitar 4.000 berapa ya, 700 ya Bang. Ya, Kayaknya 4.700, 4.800 penurunan. lah, mungkin daerah situ. Nah, Ya, itu tuh kayak 2022 itu BRI kan 400, 500 sampai 600 ya, harganya kembali turun, menarik gitu buat kita bahas. Untuk BBRI sih sebenarnya yaitu ya secara sentimen globalnya tadi kenapa turun. Nah, kemudian sentimen yang secara fundamentalnya itu sendiri ya, secara kinerja memang dia itu bisa dibilang nggak terlalu yang growth-nya yang signifikan gitu. Seingatku dia pendapatan itu naiknya itu cuma 2%. Naik 2%. Secara itu ada pendapatan Q-on-Q dan YoY itu naik 5% sama 15%. Nah, kemudian di sisi laba itu dia secara kuartalan itu turun ya, -1%, tapi secara year on year itu naik 2%. Oh ya, sorry, maksudku tadi itu secara laba ya yang naik 2%. Jadi secara pendapatan itu sebenarnya dia masih naik, tapi secara labanya itu dia naiknya nggak signifikan gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu kan artinya ya kasarannya ya, berarti kan ada beban operasional yang naik gitu. Karena secara pendapatan itu kan dia naiknya sebenarnya masih bagus, yang ke 15% ya secara tahunannya. Nah, tapi sampai ke laba bersih itu dia cuma naik 2%. Gitu kan. Nah, kalau teman-teman coba lihat gitu ya di bagian beban usahanya, itu BBRI itu dia naikin CKPN gitu ya. CKPN itu kayak beban untuk apa ya, kredit macet lah. Ini kayak cash-nya BTPS gitu ya. Eh, tapi mungkin memang nggak separah BTPS sih. Jadi memang secara kalau teman-teman lihat ini ada ya secara year on year dan Q on Q itu dia naiknya juga besar, 69% sama hampir 100% gitu. Kalau secara Q on Q. Nah, cuman memang ya sebenarnya ini apa ya? Ini yang harus didalamin sih gitu. Kalau biasanya bank itu naikin beban CKPN kan artinya itu ada potensi kredit macet yang meningkat gitu ya. Jadi setahu itu kan kayak nasabah bank ya, kayak misalkan dia itu bank kan minjemin ya ke nasabah gitu ya, minjemin dana gitu. Nah, itu kan otomatis ada yang lancar, ada yang macet gitu kan. Nah, kalau yang macet itu katanya ada beberapa beberapa kategori gitu lah, Bang. Intinya sih gampangnya kayak misalkan ada yang berpotensi macet atau ada yang berpotensi itu bayarnya telat gitu ya. Berapa bulan gitu lah. Ada yang berpotensi macet gitu. Nah, biasanya gitu dari nasabah yang lancar gitu ya. Dari anggaplah misal ada nasabah lancar itu 10 gitu ya. Nasabah yang lancar 10. Terus nasabah yang berpotensi itu macet itu misal ada 5 gitu ya. Dan yang macet itu ada anggaplah 2. Nah, kalau misalkan nasabah yang apa ya, yang lancar itu berkurang terus pindah ke yang berpotensi macet gitu ya. Jadi awalnya kan misal 10, ternyata tinggal 8 nih. Yang 2 itu pindah ke berpotensi macet. Jadi yang berpotensi macet kan nambah tuh, dari 8 tambah 2 jadi 10. Jadi lebih banyak yang berpotensi. Nah, biasanya bank itu akan naikin CKPN-nya gitu. Dia udah naikin CKPN-nya duluan gitu buat jaga-jaga lah istilahnya gitu.
Nah, eh, apa ya? Agak bagusnya BBRI ya, bukan agak bagusnya sih ya. Agak amannya BBRI itu dia itu kan ada agunan gitu ya. Jadi ada apa ya istilahnya? Ada kalau minjemin ya ada agunannya gitu. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu ternyata nasabahnya memang nggak bisa bayar, ya ada jaminan gitu kan. Sehingga ya kerugian yang awalnya itu nggak bisa dibayarkan ya dia bisa ambil dari jaminan itu. Kemudian dia cairin dijual ya otomatis masuk ke pendapatannya BBRI gitu kan. Nah ini berbeda sama kalau kita agak bahas BTPS ya. Berbeda sama BTPS. BTPS itu kalau setahu dia memang nggak ada jaminannya gitu. Makanya problem CKP-nya sampai sekarang itu ya beresnya itu agak susah gitu. Nggak secepat bank-bank yang lain yang dia itu ada jaminannya gitu. Walaupun memang kemarin itu kayaknya ya BTPS ada perbaikan gitu. Cuman memang belum yang bagus banget. Nah, Ya, eh, ya kenaikan CKPN BBRI sih menurut aku ya mungkin teman-teman bisa iya cari lebih lanjut gitu ya karena ada apa gitu kan. Karena mungkin BBRI juga marketnya kan dia UMKM ya, masyarakat mikro gitu. Nah, cuman ya memang ya lebih amannya itu dia itu ada jaminannya sih gitu. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan pada saat posisi COVID kemarin yang parah banget, ya toh sampai sekarang BBRI masih bisa bertahan gitu kan. Ya, menurut aku sih ya sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih. Gitu sih Bang kalau dari aku ya mengenai perbankan ya khususnya BBRI ya ya, dia ada kenaikan di CKPN aja sih itu. oke. Ya, terima kasih Bang Lutfi Mas, terima kasih. Ini sudah memaparkan banyak sekali terkait dengan industri perbankan, kemudian juga apa namanya tadi terkait dengan update portofolio IC Club ya tentunya ya. Dan kalau menurut saya mungkin agak sedikit memberikan tambahan wawasan kepada teman-teman semua ya, selaku investor baik di perbankan maupun di mana di eh, saham portofolio IC Club yang lain. Eh, yang pertama, saya mungkin karena ini sudah membahas terkait dengan perbankan ya, saya lanjut dulu pembahasan terkait dengan perbankan. Untuk perbankan sendiri BBRI sebenarnya sudah dibahas sama Bang Lutfi Mas, tapi akan saya perjelas lagi. Eh, Sebenarnya penurunan saham ini karena ya yang sangat jelas itu adalah karena investor asing banyak yang keluar. Itu sudah pastinya kenapa harganya turun ya. Cuman sebagai investor kan kita tidak hanya mengandalkan investor asing keluar, kita juga harus keluar. Investor asing masuk, kita harus masuk kan tidak seperti itu ya. Kita juga itu kalau kalau uang kita ribuan triliun mungkin bisa seperti itu. Karena kita taruh di saham-saham tertentu. Tapi uang kita juga investor retail ya. Kita berinvestasi kurang dari 10 miliar biasanya. Mungkin kurang lebih 10 miliar. Sehingga uh, apa kita juga harus punya strategi sendiri. Entah itu strategi entry maupun strategi exit. Dan untuk BBRI ini saya rasa karena sektornya ini lebih banyak kepada yang sudah disebutkan tadi yaitu UMKM ya, masyarakat kelas menengah ke bawah ya, marketnya BBRI ini sehingga mungkin menjadi waspada bagi para investor luar negeri ini sebenarnya, dari investor luar terhadap peningkatan kinerja BBRI sendiri. Kalau berbicara investor luar negeri itu kan mereka tentunya mereka sudah sangat berwawasan luas ya, mereka punya teknologi, mereka punya uh, ilmu yang cukup luas sehingga mereka punya strategi terhadap perkembangan bisnisnya, terhadap kenaikan kelipatan asetnya. Kalau memang dikira di saham BBRI ini tidak cukup
menguntungkan, maka mereka akan pindahkan ke saham lain gitu. Intinya hanya seperti itu. Dan mungkin pandangan sana itu terkait kalau saya amati mungkin faktor paling besar adalah faktor market dari BBRI sendiri, yaitu masyarakat kelas menengah gitu ya, yang mana ada kaitannya juga dengan nilai rupiah yang turun ya, nilai rupiah yang terus tergerus inflasi ya. Masyarakat kelas menengah itu akan terus kesusahan karena apabila tingkat inflasinya terus tinggi ya, terus kesusahan sehingga mereka punya hutang, tidak bisa membayar, walaupun punya walaupun BBRI punya agunan ya, tentunya akan menambah cost juga uh, terkait dengan beban perusahaan gitu, sehingga itu menjadi beban perusahaan yang mau tidak mau harus ditanggung, karena dengan lambatnya keterlambatan pembayaran tentunya itu kan uh, arus kasnya tidak lancar jadinya, sehingga walaupun ada agunannya itu kan setelah pasti ada endingnya itu, nggak mungkin dalam 1 tahun itu selesai itu gitu. Macetnya 1 tahun langsung selesai itu tidak seperti itu sistemnya. Macetnya 1 tahun, kemudian diproses tahun depan atau mungkin 2 tahun ke depan baru bisa diproses hingga proses lelang begitu. Nah, apabila itu mungkin berbentuk properti, itu jadi banyak tahapan dan banyak cost yang bisa dihabiskan lah dari situ apabila mungkin terlalu banyak bebannya itu. Namun untuk secara jangka panjang sebenarnya masih baik-baik saja BBRI ini, karena kalau kita lihat ya, eh, penyaluran uang negara kepada penyaluran uang negara kepada masyarakat miskin itu kan biasanya melalui BTN, biasanya juga melalui BBRI, dan itu menjadi jaminan sebenarnya karena ini juga perusahaan persero. Namun tetap yang namanya investor kita tidak percaya kepada salah satu faktor saja, melainkan ada banyak faktor yang menjadi masukan buat kita, sehingga kita menjadi pertimbangan untuk tambah muatan ataupun exit dari suatu emiten tersebut. Kemudian berkaitan dengan mid bank ya, itu Bang Lutfi Mas tadi membahas ada 2 mid bank yang bagus, itu juga uh, sahamnya Pak Lokeng Hong yang sekarang mungkin jadi Pak Lokeng Lut ya, dan Bang Lutfi Mas sedang beralih ke situ. Itu kalau mid bank bagus ya, tapi kalau menurut saya kita harus cari mid bank yang berpotensi menjadi bank digital ke depan. Kalau kita kan harus melihat yang namanya investor, kita kan harus melihat jangka panjang ya, jangka panjang, jangan hanya jangka pendek. Makanya tadi sudah betul dikatakan Bang Lubi Mas, kita tidak hanya melihat apa dari pendapatan kuartal ke kuartal saja, mereka kan dari pendapatan kuartal kemudian ke tahunnya berapa ini kira-kira bagus atau tidak. Jangan hanya satu kuartal itu turun kita langsung jual sell panik, itu kan tidak seperti itu ya. Kita sebagai investor harus punya kekebalan, ketahanan sabar ini ya. Itu penting, itu tidak ada pelajaran di mata kuliah apapun ya. Sabar itu di universitas manapun itu jarang sekali diajarkan ya, namun di saham Anda diajarkan untuk sabar, percaya pada perusahaan. Terbukti saham emiten kita IC Club, yaitu saham minuman ya, ini kita pantau, kita masuk sejak tahun kapan, sejak kapan tahun, baru naik sekarang ya, baru naik sekarang, dan mungkin kita alhamdulillah kita sudah untung 100%. itu itu kan butuh waktu, dan ini butuh ketahanan, kesabaran, dimana tahun lalu pendapatannya tidak jauh berbeda kamu, namun tahun sekarang alhamdulillah pendapatannya luar biasa, karena kita yakin dengan perusahaan, kita juga tahu produknya, dan juga kita tahu bagaimana cara perusahaan itu menghasilkan uang. Itu paling penting. Buy what you know. Uh, dan mungkin saya masuk sedikit lagi.
ada sebenarnya bank menarik ya di Midbank ya. Mungkin teman-teman cari tahu sendiri atau mungkin kalau mau lihat kita sebenarnya sudah pernah spill ya saham itu di itu masuk ke dalam saham Midbank di mana saham itu kemudian saya baru cek kepemilikannya, kemudian juga cek anak perusahaannya. Ternyata dia punya anak perusahaan, hmm, dia mempunyai anak perusahaan ya, yang mana dia menjadi pembiayaan nomor satu di Indonesia, pembiayaan otomotif nomor satu di Indonesia. Kalau teman-teman coba cek saya apa, barangkali ada yang tahu ya. Ini masih kita pantau, namun sahamnya nanti akan kita kasih tahu di grup ya. Sekali lagi ini bukan ajakan jual beli ya, ini melainkan edukasi terkait dengan saham tersebut. Bisnisnya menarik. Kita membeli saham itu karena bisnisnya menarik. Ya, bisnisnya menarik, bagus dan menghasilkan uang yang besar, uang yang banyak, laba yang besar. Gitu. Jadi ke depan dalam analisa saya itu bank digital akan muncul lagi. Namun bank digital ini bukan yang bank yang acak-acak ya, yang asal bikin aja bank tiba-tiba ada rekening di online, itu tidak seperti itu ya. Bahkan sudah kuat, basisnya kuat, sudah punya nasabah yang besar ya. Sehingga di situ bisa dibikin perbankan digital yang mana orang bisa transfer, mungkin biayanya lebih murah, mungkin uh, gratis. Itu bank digital itu akan kemungkinan uh, menarik di masa mendatang. Sehingga kalau kita memilih perbankan untuk jangka panjang, saya rasa yang perlu diperhatikan teman-teman, teman-teman investor ya, itu pilih saham yang memang jangka panjangnya bisa berpotensi menjadi bank digital. Dan saham yang saya sebutkan tadi, yang mempunyai anak perusahaan menjadi uh, pembiayaan nomor satu otomotif di Indonesia, itu dia adalah clue-nya adalah dia dimiliki atau salah satu pengendalinya adalah Bank Jepang. Ya. Silakan cari sendiri ya. Namun pada akhirnya nanti saya akan share di grup. Jadi pantau terus grup kita karena grup kita insya Allah akan terus aktif. Gitu. Dan itu menjadi hal yang menarik. Lalu uh, Midbank yang telah disebutkan tadi, bagaimana? Bagus atau tidak? Bagus. Itu sahamnya Lokeng Hong jangan main-main itu. Itu Lokeng Hong pegang mungkin hampir 1 triliun mungkin dia. Ya, tentunya punya wawasan yang sangat kuat. Dia invest Warren Buffett ini disebut Warren Buffett Indonesia pasti punya hitung-hitungan yang luar biasa tajam. Sehingga sangat menarik. Namun menariknya sampai kapan kita juga tidak tahu karena perkembangan zaman ini sangat begitu cepat sehingga kita harus antisipasi. Dan kita selaku investor retail muda ya tentunya kita harus bergerak cepat karena ketika ada hal yang lebih menarik ya di situ kita mulai koleksi sahamnya atau mulai berinvestasi di situ. Gitu. Dan untuk saham yang sudah kita miliki, salah satu saham yang saya sudah miliki juga saham alhamdulillah terus naik karena diakuisisi oleh MTEK ya. Itu kita bertambah naik lagi, kita sudah punya sahamnya diakuisisi oleh MTEK, kita bertambah lagi, sudah tidak usah dipedulikan karena insya Allah akan terus menanjak. Lagi perusahaannya dan direkturnya tidak ngawur ya. Karena itu kita harus tetap pantau. Kemudian untuk ADES sendiri, saya membahas terkait dengan ADES ya, Bang Lutfi Mas ya. ADES sebenarnya sangat menarik saya lihat ya, terkait dengan bisnisnya, lini bisnisnya, ekspansinya. Ya karena saya melihat, saya investor salah satunya menggunakan metode investigasi ya, di mana saya ketemu langsung dengan produknya, di mana saya coba langsung produknya, di mana saya lihat produknya ada di mana, begitu ya. Dan di kota saya ini sepertinya sudah cukup banyak yang memang menggunakan produk dari ADES. Ya. Produknya apa? Silahkan cari tahu sendiri, coba. Produk ADES apa saja? Banyak sekali produk kosmetiknya, produk minumannya, banyak sekali. Sehingga itu menjadi pertimbangan untuk mengoleksi saham. Dan untuk saham yang telah kita paparkan tadi, yang telah saya paparkan tadi, yaitu
perusahaan air mineral, Cleo, kemudian cas, itu sudah bukan ajakan saya untuk membeli lagi ya, itu ajakan saya membeli itu sudah dari tahun lalu ya. Sekarang sudah tinggal memanen saja. Bahkan mungkin saya Jangan sudah, ya. ya bahaya. Nanti dikira ajakan beli lagi, padahal saya sudah tidak membelinya gitu kan. Bahkan saya sudah menjual sepertiganya. Karena mungkin sudah salah satu target saya sudah tercapai di situ. Dan mungkin terkait ekonomi ke depan. Nah, terkait ekonomi ke depan, sektor apa yang menarik? Setelah saya coba analisa di mana kondisi Indonesia saat ini dan juga kondisi ekonomi saat ini, ya, mungkin batu bara akan kembali menarik kalau menurut saya ya. Batu bara ini akan kembali menarik, kemudian oil, gas, ini akan kembali menarik menurut saya. Tentunya kalau kita bicara batu bara, pengangkutnya juga pasti akan kecipratan, kan begitu. Namun ini masih dalam proses analisa sehingga eh, apa sehingga masih bisa ada perubahan. Namun yang menjadi dasar analisa apa? Dasar analisanya adalah banyak sekali negara-negara yang perang. Itu menjadi hal yang sangat apa ya? Sangat menjadi momentum ya. Ketika banyak negara perang, tentunya eh, persenjataan, kebutuhan itu kan sangat banyak. Kebutuhan perang ya, bukan kebutuhan lain. Kebutuhan perang itu kan sangat banyak. Dan hal yang saya tahu pasti sangat membutuhkan yang namanya energi, ya, oil, gas itu akan sangat diperlukan. Kalau selain itu mungkin saya tidak tahu karena saya juga bukan TNI ya sehingga saya belum belum tahu belum tahu apa saja ini yang memang harus yang mungkin menguntungkan di sektor saham tertentu. Kalau saya TNI mungkin saya lebih tahu gitu. Jadi hal ini penting ya. Cukup ketahui apa yang kamu tahu. Ya. Terus gali itu. Kalau memang sudah tidak tahu dan bukan pakarnya, jangan coba-coba di tiba-tiba masuk aja. Ini sepertinya jangan membeli saham karena sepertinya ya. Jangan membeli saham. Wah ini mau perang sepertinya saham ini mau naik nih. Wah jangan seperti itu. Kita sudah dicontohkan sama Bang Lutfi Mas tadi. Bagaimana kita menganalisa saham, bagaimana kita mau memilih saham, itu bisa dicontoh teman-teman semua. Dan juga kalau memang itu memberatkan teman-teman semua, bisa dibantu oleh IT Club, silakan diklik tanyakan saja di grup ataupun di kolom komentar YouTube kita. Nanti akan kita bahas bersama. Itu saja. Dan mungkin satu terakhir, yaitu terkait dengan industri ini, industri makanan beku. Industri makanan beku, eh, saya melihat menarik, akan menarik untuk industri makanan beku. Faktornya apa? Nah, mungkin ini yang penting ya. Jangan teman-teman juga bisa bertanya kepada saya, hal ini menarik karena apa, Bang? Hal ini menarik karena apa, Bang? Saham ini menarik karena apa, Bang? Saham ini menarik karena apa, Bang? Nah, bukan hanya saham ini naik sampai berapa, Bang? Saham ini akan naik kapan, Bang? Kapan, Bang? Kapan? Jangan bertanya kapan, tapi momentumnya apa dulu, gitu. Momentumnya apa dulu nih, sehingga menghasilkan saham itu naik. Kalau saham berkaitan dengan makanan beku itu menarik karena ternyata makin kesini orang itu makin orang pengen makanan instan. Makanan instan cepat saji, ya, tidak ribet. Itu semakin kesini ternyata semakin begitu. Hal itu dibuktikan dengan apa? Dengan ramainya penjualan di mana di outlet makanan beku. Namun yang harus kita tahu apa? Tidak semua makanan beku itu laku ya. Ada juga makanan beku yang tidak laku. Sehingga kita perlu cek ke outletnya dan menanyakan langsung ini apa seberapa laku nih merek ini. Dan lalu kita cek perusahaannya. Ketika perusahaan ketika barangnya terlaku terjual keras,
laku keras dan sahamnya itu masih loyo, nah itu momen kita untuk beli. Dan terkait dengan industri itu juga kan berkaitan dengan peternakannya juga ya. Peternakan salah satu faktornya adalah pakan. Pakan juga dari harga jagung yang mungkin bisa kita pantau sendiri melalui harga komoditas yang ada. Dan itu juga sudah sempat kita bahas sepertinya Bang Lufi Mas ya. Sudah masuk ke Iya. watchlist kita ya, masuk ke watchlist kita. Dan sepertinya itu menjadi hal yang menarik untuk saat ini. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Terima kasih nih teman-teman semua telah mendengarkan kita sharing ya. Barangkali teman-teman ada yang mau ikut bergabung juga silakan masuk dulu ke dalam grup kita. Nanti link kita bagikan di situ. Terakhir Bang Lutfi Mas, ada yang ingin disampaikan? Terakhir ya, Ya, mungkin ini sih kalau terkait, ya sebenarnya ini berkaitan sama dengan, ya kadang kita itu udah analisa ya, ya sebaik mungkin gitu kan, terus sedetail mungkin, seperti yang Bang Jai tadi singgung gitu ya, mengenai kesabaran itu juga salah satu faktor, bahkan mungkin faktor utama gitu ya, yang membuat seorang investor itu bisa tentunya berhasil ya, tentunya bisa untung gitu ya, untung besar gitu. Itu kesabaran memang sangat perlu banget. Karena ya mungkin aku kasih beberapa kasih beberapa cash buat teman-teman tuh ya jadikan pertimbangan itu. Kita kemarin sempat bahas JPFA gitu ya Bang ya, pada saat masih rugi. Kalau nggak salah itu mungkin harganya masih 1.000 berapa lah, 1.000 berapa. Kemudian sempat naik ke 1.200, 1.300 atau berapa itu. Kemudian turun lagi gitu kan, turun lagi. Terus ya akhirnya ketika kinerjanya kemarin rilis ya bagus, ya akhirnya dia naik lagi gitu. Nah kalau misalkan ya anggaplah misal teman-teman pegang gitu ya dari harga 1.000-an gitu, naik tuh ke 1.200, turun lagi jadi 1.000 lagi gitu kan. Kalau teman-teman misalkan nggak sabar gitu, wah turun lagi nih, kemarin udah 1.200 padahal ya udah untung ya mungkin 20% atau berapa gitu ya, harusnya aku jual gitu. Ternyata turun lagi gitu. Nah, biasanya kalau kita ke trigger sama harga saham turun tapi kita nggak merhatikan kinerjanya gitu ya, kita akan panik gitu, mungkin bisa jadi kita jual pada saat malah turun. Nah kalau ya teman-teman agak lebih sabar lagi ya, ketika kinerjanya nanti bagus ya dia akhirnya naik lagi gitu, naik lagi. Ya teman-teman bisa lihat lah harga CPFA gitu, kayaknya sekarang udah naik karena kinerjanya itu juga udah rilis ya, kuartal satunya udah bagus gitu. Jadi udah nggak rugi lah. Kemudian ada lagi contoh kayak Pegas, terus Ice Hardware juga. Aku punya pengalaman pribadi itu Bang. Ice Hardware juga. Aku waktu itu sempat watchlist ya. Aku pengen masuk tuh waktu itu harganya mungkin 500 kalau nggak salah. Cuman aku memang nggak masuk karena aku nggak apa ya, nggak mendalami sih. Jadi aku cuma masukin watchlist. Nah dari 500 itu turun. Dia bahkan mungkin sampai ke bawah 500 lah. Aku lupa berapa. Turun. Terus akhirnya naik gitu. Naik bahkan sekarang mungkin udah 900 sampai. Jadi kadang-kadang memang ketika kita beli gitu ya suatu saham, kita nggak bisa berharap langsung ketika dari kita beli itu langsung naik gitu. Kadang ada yang harus turun dulu, bahkan hampir 20% juga ada gitu. Kita nggak, disitulah sabar itu penting gitu. Dan kita harus itu, misalkan kita lihat harga sahamnya turun, tapi ya sebenarnya nggak ada isu yang kurang baik apalagi dengan fundamentalnya, menurut aku ya hold saja gitu, biarkan saja gitu. Bahkan kalau misalnya masih punya gitu ya, ya kita bisa tambah gitu ya. Kita bisa tambah muatan sih. Jadi ya intinya sabar itu juga salah satu yang paling penting gitu. Walaupun bahkan itu bagus
terus gitu ya, kita udah analisa dengan detail gitu. Tapi kalau kita nggak sabar ya, kita nggak akan bisa untung yang signifikan, untung yang besar gitu ya. Ya, betul. So, Betul, Bang. Ya, itu aja sih Bang. ya betul. Itu yang telah dijelaskan ya. Setuju sekali dengan pendapat. Gitu. Mungkin kita tutup ya, Bang Lutfi Mas. Mungkin hampir 1 jam lebih kita ini. Eh, Ya, Terima kasih kepada teman-teman semua yang menonton, baik itu di YouTube, di Instagram, maupun yang menonton secara langsung. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah. Masih di bulan ini kita usahakan ketemu lagi, kita akan membahas terkait dengan potensi beberapa saham yang ada. Gitu ya Bang Lutfi Mas. siap Itu Bang. saya akhiri. Thank you Bang Lutfi Mas. Thank you semua investor. Bye-bye. Just 11.